Pengertian koordinasi manajemen. Pengertian koordinasi secara umum adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Menurut J.L. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, menurut Handayani, koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. B. Adanya proses atau continuous proses, karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang C. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerja sama di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisien. Yang selanjutnya, D. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengetahui sedemikian rupa usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. E. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melakukan tujuan sebagian kelompok di mana mereka bekerja. Kebutuhan akan koordinasi. Menurut James D. Thompson, ada 3 macam saling tergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan. Yang ketiga, saling ketergantungan tindak balik. Tipe-tipe koordinasi. Yang pertama, koordinasi vertikal. Yang kedua, koordinasi horizontal. Dan yang ketiga, sifat-sifat koordinasi. Menurut Hasibuan, terdapat 3 sifat koordinasi, yaitu A. Koordinasi adalah dinamis bukan statis. B. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Syarat-syarat koordinasi. Menurut Hasibuan, terdapat 4 syarat koordinasi, yaitu A. Sense of competition, perasaan untuk pekerjaan. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. B. Rivalry. Dalam perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. C. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. D. Esprit de groupe, artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Pedoman koordinasi. Yang pertama, koordinasi harus terpusat, koordinasi harus terpadu, dan koordinasi harus berkesinambungan. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-internasional. Ada 3 pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu A. Teknik-teknik manajemen dasar. B. Meningkatkan koordinasi potensi. C. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ranting manajemen. Pengertian ranting manajemen. Ranting manajemen atau ranting kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Istilah-istilah lain rentang manajemen yaitu A. Span of control, B. Span of authority, C. Span of attention atau span of supervision. Alasan mengapa penentuan rentang yang tepat sangat penting adalah
A. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. B. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Manajemen pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah kesamaan fungsi, kedekatan geografis, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, perencanaan yang dibutuhkan manajer, dan yang terakhir, bantuan organisasional yang bersedia bagi pengawas. Jumlah rentang ideal menurut Henry Fayol, jumlah maksimal bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan, sedangkan setiap kepala pengawas atau superintendent dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Rentang manajemen lebar versus sempit. Rentang manajemen yang lebar alasan digunakan yang pertama, tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Yang kedua, lebih banyak jumlah tingkatan yang dilalui informasi lebih besar memungkinkan penyimpangan atau distorsi. Ketiga, penambahan tingkatan manajemen memakan biaya karena memerlukan penambahan gaji material. Yang keempat, menggunakan sumber daya manajer secara efisien. Rentang manajemen yang menyempit alasan digunakan pertama, pada umumnya moral dan reproduktivitas karyawan akan meningkatkan dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi-organisasi besar. Kedua, penggunaan rentang manajemen terlalu melebar berarti manajemen tidak akan dapat menjalankan fungsi-fungsi dan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Yang ketiga, koordinasi dan kooperasi berkembang baik karena setiap individu mengelola fungsi sendiri dan dengan bentuk minimum dari atasan. Kesimpulannya adalah pada dasarnya koordinasi merupakan suatu proses informasi. Di sini peranan manajer sangat dibutuhkan dalam melakukan tugasnya dalam bidang pengontrolan, pengawasan, dan evaluasi. Kedekatan hubungan dan kelancaran informasi antara manajer dan bawahan pun juga sangat perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan tugas tidak terdapat kesalahan informasi ataupun tekanan dalam bekerja. Selain koordinasi yang efektif dalam mencapai tujuan, juga perlu diperhatikan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau yang bisa disebut rentang manajemen. Memang sulit untuk menentukan jumlah yang ideal karena hal ini tergantung pada banyak variabel seperti besarnya organisasi, teknologi, spesialisasi, kegiatan-kegiatan rutin, tingkat manajemen, dan sifat-sifat pekerjaan lainnya. Namun setidaknya kita dapat menemukan rentang yang optimal untuk situasi khusus melalui penentuan batasan rentang bagi organisasi pada umumnya. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif.